Dalam lintasan sejarah, masjid memiliki peran strategis yang kerap kali digunakan sebagai pusat perlawanan terhadap proses kolonialisasi di tanah air. Salah satunya Masjid Jami As-Salafiyah Jatinegara Kaum yang dibangun oleh Ahmad Jaketra atau yang dikenal sebagai Pangeran Jayakarta. Masjid tua yang terletak di Jatinegara Kaum, Klender, Jakarta Timur ini didirikan pada tahun 1620 Masehi. Di bagian barat masjid terdapat makam Pangeran Jayakarta, anak, keluarga serta kerabat-kerabatnya. Masjid Jami As-Salafiyah menjadi saksi perlawanan Ahmad Jaketra, seorang penguasa Jayakarta pada 1602 hingga 1619 Masehi. Ia merupakan putra Pangeran Sungrasa Jayawikarta dari Kesultanan Banten. Peranannya mulai menonjol saat menggantikan posisi ayahnya dalam memimpin pasukan melawan VOC di Batavia. Kala itu, ayahnya ditarik kembali ke Kesultanan Banten. Riwayat yang dijelaskan oleh para sesepuh, kemudian juga yang tercatat dalam catatan keluarga besar Jatinegara Kaum, bahwa Pangeran Ahmad Jaketra ini adalah anak daripada Pangeran Sungrase Wijayakrama atau Arya Katengahan atau Kawis Adimarta. Pangeran Jayakarta membangun benteng pertahanan di kawasan Mangga II. Pada 30 Mei 1619, pasukannya berhadap-hadapan dengan tentara pemerintah Hindia Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen. Pasukan Belanda mengepung dari segala arah hingga berhasil membobol benteng Pangeran Ahmad Jaketra. VOC membakar habis Jayakarta, termasuk keraton dan masjid kesultanan yang kemudian dialihfungsikan sebagai Hotel Omni Batavia hingga saat ini. Pangeran Jayakarta dan prajuritnya terpukul mundur ke arah timur, melewati daerah Sunter, dan mendiami sebuah wilayah hutan jati yang saat ini dikenal sebagai Jatinegara Kaum. Di wilayah ini, Pangeran Jayakarta membangun perkampungan dan pemerintahan baru menggantikan Jayakarta yang sudah habis terbakar. Pemerintahan itu diberi nama Jatinegara atau Pemerintahan Sejati. Nah, kemudian kenapa beliau bisa ada di sini? Ketika pada tahun 1619 Pangeran Ahmad Jaketra mendapatkan kekalahan dalam perang dengan John Pieterszoon Koen, sehingga beliau menyingkir dengan membuang jubahnya di kota, dan sampai sekarang dianggap dulunya itu sumur itu dianggap oleh pasukan daripada POC bahwa Pangeran Jayakarta itu masuk ke dalam sumur dan mati di situ. Tetapi riwayat dari para sesepuh dan catatan Jatinegara Kaum, beliau hijrah ke ini tempat yang dulunya adalah hutan jati di pinggir Kali Sunter. Nah, beliau membuat basis pertahanan melawan VOC Belanda dengan jalan gerilya. Tahun 1620 Pangeran Jayakarta membangun Masjid Jami As-Salafiyah sebagai pusat pemerintahan Jatinegara. Masjid menjadi pos perlawanan paling depan, digunakan sebagai basis kaderisasi prajurit dan tempat mengatur strategi mengadakan serangan balasan terhadap VOC Belanda. Sehingga pada tahun 1620 Pangeran Ahmad Jaketra atau Pangeran Jayakarta terakhir ini membuat sebuah masjid yang sekarang terkenal dengan Masjid Jami As-Salafiyah Pangeran Ahmad Jaketra.
Nah, basis pertahanan Pangeran Jayakarta ini berpusat di Jatinegara Kaum ini. Dahulu belum ada nama Jatinegara Kaum ketika zaman Pangeran Ahmad Jayakarta gitu, atau Ahmad Jaketra. Beliau mendapatkan bantuan bantuan prajurit itu dari Mataram, kemudian juga dari pasukan-pasukan yang lain gitu kan. Nah, sehingga Batavia ini tidak pernah aman dari perang gerilya laskar-laskar Jayakarta selama hampir 60 tahun lebih. Peran Masjid As-Salafiyah sebagai pusat perlawanan terhadap VOC berlangsung hingga Pangeran Jayakarta wafat pada 1640 Masehi. Jasadnya dimakamkan tepat di samping Masjid As-Salafiyah. Perjuangannya dilanjutkan anak keturunan dan sejumlah kerabat yang datang dari Kesultanan Banten. Orang-orang terdekatnya yang ketika wafat juga dimakamkan di lokasi pemakaman Pangeran Jayakarta. Masjid ini bukan hanya sebagai tempat ritual ibadah, tetapi selain itu sebagai basis pendidikan, kemudian juga strategi untuk melawan VOC Belanda. Maka selama hampir 60 tahun lebih Pangeran Jayakarta ini menitik beratkan kepada pasukannya, kepada keluarganya untuk mempertahankan daripada kekuasaan atau daerah Jayakarta ini daripada VOC Belanda. Nah, perjuangannya ini diteruskan oleh anaknya yang bernama Pangeran Padmanegara. Kemudian diteruskan pula oleh cucunya yang bernama Pangeran Surya. Nah, baru setelah tahun 1660 putra-putra atau keluarga besar dari Kesultanan Banten ini hijrah dari perbatasan antara Batavia dan Banten yang sekarang disebut Tangerang. Beliau hijrah ke Jatinegara ini, seperti Pangeran Sanghyang atau Raden Syarif atau Raden Arya Wangsa Dirja, Pangeran Sogeri bin Sultan Syarul Fatah, Pangeran Purbaya, Pangeran Sake, kemudian Arya Surawinata dan Pangeran Jaya Aruna. Beliau hijrah dari Tangerang ke Jayakarta ini atau ke Batavia ini untuk membantu perjuangan daripada anak cucu Pangeran Jayakarta.